Halo teman-teman semua, hari ini kita mau sharing tentang bocoran pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan ketika interview beasiswa unggulan. Oke, langsung aja kita akan bahas apa aja yang kemungkinan akan ditanyakan ketika interview beasiswa unggulan beserta tips-tips yang bisa teman-teman lakukan berdasarkan pengalaman aku pribadi. Let's go! Oke, berikut adalah slide yang biasa aku gunakan ketika teman-teman mau belajar tentang interview program beasiswa. Karena mayoritas program beasiswa teman-teman akan ditanyakan perihal yang ruang lingkupnya kurang lebih sama. Ya, pada tahap interview, setidaknya aku bisa ngebagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama adalah perkenalan, kemudian yang kedua adalah memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan, kemudian yang ketiga adalah penutup. Kita akan coba bahas satu-satu dengan tipe pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan berdasarkan 3 bagian tadi. Bagian pertama yaitu adalah perkenalan. Pada bagian ini, teman-teman akan lebih digali mengenai latar belakang dan jati diri teman-teman yang sebenarnya seperti apa. Ya, latar belakang itu bisa sangat luas gitu ya, bisa dari latar belakang keluarga, bisa dari latar belakang pendidikan, bisa dari latar belakang aktivitas sehari-hari, bisa dari latar belakang kemudian ideologi dan seterusnya. Sehingga teman-teman harus bisa menempatkan diri sesuai dengan visi beasiswa gitu ya. Misal nih ya, ketika teman-teman dalam konteks ini adalah beasiswa unggulan yang lebih diarahkan kepada nasionalisme ya, karena sesuai dengan tema yang diangkat pada beasiswa ini adalah menjadi generasi emas di Indonesia 2045 gitu. Ini sangat nasionalisme sekali, sehingga menurut pandanganku sendiri teman-teman harus menghindari hal-hal yang berbau kayak radikalisme, kemudian hal-hal yang tidak mengarah ke tema utamanya ya. Jadi kalau beasiswanya itu diberikan oleh lembaga-lembaga dakwah, lembaga-lembaga Islami, maka teman-teman harus ngejarnya ke arah sana gitu. Jadi harus disesuaikan dengan konteks beasiswa apa yang teman-teman mau daftar. Karena ideologi, pandangan politik dan lain sebagainya bisa saja akan ditanyakan ya, karena setiap orang kan pasti beda-beda ya. Tapi ketika teman-teman ditanyakan itu, maka coba untuk arahkan pandangan teman-teman sesuai dengan idealisme atau tema atau tujuan dari program beasiswanya. Oke? Yang kedua adalah bagian memberikan jawaban. Nah, biasanya pada bagian ini teman-teman akan ditanyakan hal-hal yang lebih general atau lebih umum ya. Misal seperti tanggapan teman-teman mengenai prospek jurusan teman-teman ke depan seperti apa. Atau pertanyaan-pertanyaan terkait isu hangat akhir-akhir ini, maupun pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan umum yang mungkin teman-teman perlu pahami juga dalam konteks beasiswa atau visi dari beasiswa ini. Yang terakhir adalah bagian penutup. Nah, ini lebih ke arah untuk meyakinkan interviewer mengenai kelayakan diri teman-teman untuk menerima beasiswa ini. Ya, nanti aku akan coba berikan tipsnya di akhir. Oke, selanjutnya itu ada bagian-bagian daftar pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika interview beasiswa. Ya, dalam konteks ini adalah beasiswa unggulan yang kebetulan aku juga menjadi salah satu penerimanya. Nah, daftar pertanyaan ini aku bagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pertanyaan terkait validasi, yang kedua itu adalah tentang karakter, dan yang ketiga adalah tentang intelektualitas ya. Aku akan bahas satu persatu, begitu juga dengan cara menjawabnya. Yang pertama itu adalah bagian validasi. Nah, validasi ini pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada hal-hal yang sudah teman-teman isikan di data diri, di esai, di proposal studi kalau misalnya ada, serta dokumen-dokumen lain yang teman-teman submit ketika proses pendaftaran atau di tahap administrasi. Nah, jenis-jenis pertanyaan itu sebenarnya bisa jadi macam-macam, tapi pada umumnya teman-teman akan ditanyakan 3 hal inilah. Yang pertama, teman-teman akan diminta untuk memperkenalkan diri. Nah, ketika teman-teman memperkenalkan diri ini, jangan hanya kasih tahu namanya siapa, tanggal lahir berapa, umur berapa, siapa orang tuanya, hobi segala macam. Itu nggak penting. Yang pengen mereka tahu adalah apa yang teman-teman sekarang sedang fokus. Teman-teman mau ngapain gitu ya. Teman-teman sekarang sedang ngapain gitu. Sedang aktif organisasi kah? Sedang aktif bikin project kah? Sedang merintis usaha? Atau
sering aktif ikut pelatihan-pelatihan dan seterusnya. Nah, mereka juga pengen tahu tentang kenapa kamu memilih jurusan ini gitu ya. Mereka juga pengen tahu tentang pandangan kamu nih, kenapa kamu milih jurusan ini. Karena mereka ngasih duit nggak sembarangan gitu. Sehingga kamu bisa jawab dengan hal-hal yang berbau prospek ke depan seperti apa tentang jurusan kamu, kemudian tentang passion kamu di jurusan tersebut, serta hal-hal lain yang mungkin kamu telah lakukan untuk yang untuk membantu kamu di jurusan ini gitu. Misal ketika SMA kamu udah aktif untuk menulis gitu ya. Kemudian kamu masuk jurusan sastra gitu. Nah, harapannya kan mungkin relate gitu ya. Atau misal kamu ketika SMA udah aktif ikut semacam pelatihan-pelatihan programming gitu. Kemudian ngerasa ada passion di sana, lalu masuk jurusan IT. Nah, ini bisa banget ngebantu untuk menjawab pertanyaan terkait kenapa kamu milih jurusan ini. Atau bisa juga pertanyaannya berkaitan dengan alasan kamu daftar beasiswa ini. Ya, tentu selain kamu ngerasa beasiswa ini bisa membantu pendidikan kamu, kamu harus juga memberikan jawaban yang berkaitan dengan value dari beasiswanya ya. Misal, networking dari sesama awardee beasiswanya, karena karena awardee dari beasiswa unggulan itu adalah orang-orang yang menjadi orang-orang top leader di kampusnya gitu. Sehingga dengan bernetworking dengan sesama awardee itu bisa meningkatkan peluang kamu di masa depan untuk menjadi pemimpin-pemimpin hebat juga, sesuai dengan visi beasiswa unggulannya. Jadi, jawabannya harus dengan value, seperti itu. Nah, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan karakter. Mereka ingin tahu, kamu tuh orangnya seperti apa? Angkuh, rendah hati, sombong, atau suka menolong, dan seterusnya. Nah, ini biasanya tipe pertanyaan tuh seperti, misal, apa yang membuat kamu berbeda dengan pendaftar lain, gitu ya. Banyak orang yang sombong, angkuh, ngerasa saya tentu lebih baik karena saya punya prestasi dan seterusnya dan seterusnya. Alangkah lebih baik kamu mengapresiasi dulu nih orang-orang yang sudah daftar, yang sedang mengikuti tahap seleksi yang sama dengan kamu, atau yang mungkin nggak lolos. They are brave, they are good, dan mereka adalah orang-orang yang berani untuk mencoba. Apalah kamu puji-puji, kamu ini dulu gitu ya. Lalu kamu berikan penjelasan mengenai value diri kamu gitu ya. Jadi jangan langsung bilang saya orang yang punya prestasi karena saya berbeda, karena saya orang yang punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman. No, kamu bisa ceritain hal-hal yang membuat orang lain tahu tentang diri kamu tanpa kamu harus ceritain dengan cara yang angkuh kayak tadi gitu. Misal kamu cerita misal ya, setiap orang punya value dirinya masing-masing. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitupun dengan saya. Nah, di kasus saya atau yang saya lakukan dengan diri saya adalah saya punya kelemahan ABC dan seterusnya gitu ya. Lalu untuk menutupi kelemahan tersebut, saya berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif setiap harinya gitu ya. Misal bangun pagi ngapain, kemudian ketika ada tugas kamu langsung ngerjain, atau setiap bulan minimal kamu daftar lomba, atau minimal setiap bulan kamu selalu ikut pelatihan-pelatihan yang menunjang karir kamu ke depan. Sehingga dengan melakukan hal-hal tersebut, saya berusaha untuk menjadi lebih baik setiap harinya, tidak banyak, 1% setiap hari lebih baik daripada hari sebelumnya, sehingga penjelasan teman-teman mengenai apa yang teman-teman lakukan setiap hari, kebiasaan yang teman-teman bangun, apa yang sudah teman-teman lalui sebelumnya, ada semacam proses before afternya teman-teman, itu bisa menjadi penilaian yang lebih baik dibanding teman-teman menyebutkan bahwa saya berbeda karena saya punya prestasi dan seterusnya. Ya, jadi semoga teman-teman paham maksud aku. Jadi menjelaskannya tuh lebih soft lah, ya, tidak hard selling ya, tapi soft selling. Tidak langsung nyebutin saya punya prestasi A, B, C, dan D, tapi ada penjelasan before afternya, sehingga orang bisa membayangkan karakter kamu tuh orang yang pejuang, orang yang memahami proses, orang yang nggak instan, dan seterusnya. Begitupun dengan pertanyaan yang misalnya apa pencapaian terbesar selama hidup kamu gitu. Jangan ceritain soal
pialanya gitu, tapi ceritain soal proses kamu mencapai itu gitu. Atau sebenarnya prestasi yang terbaik itu bukan hanya soal piala atau penghargaan gitu ya, tapi soal kebermanfaatan kamu. Maka alangkah lebih baiknya kamu ceritain bukan hanya apa yang kamu capai gitu, tapi kebermanfaatan yang kamu berikan, dan pencapaian itu adalah sebagai bonusnya gitu. Jadi yang diceritain itu adalah dampak kamu kepada orang luas, kepada masyarakat gitu, sehingga itu bisa memberikan penilaian yang lebih baik dibanding kamu hanya nyeritain pialanya aja atau penghargaannya aja. Pertanyaan yang ketiga, bagian intelektualitas ini biasanya teman-teman akan ditanyain tentang isu-isu terbaru gitu ya, misal kayak pemanasan global atau isu lingkungan atau tentang Indonesia 2045 dan seterusnya. Nah, bagian intelektualitas ini sebenarnya pengen nguji ya seberapa kamu peka terhadap lingkungan sosial kamu. Dan pertanyaan-pertanyaan terkait intelektualitas ini sebenarnya bisa sangat luas sekali ya dibanding contoh-contoh yang aku berikan. Jadi harapannya sebenarnya teman-teman bisa mencoba lebih peka ngelihat lingkungan, lihat kondisi sekarang, isu-isu apa yang lagi hangat yang bisa jadi ditanyain ya, misal kayak sekarang G20, COVID kemarin dan seterusnya. Nah, terkait isu intelektualitas ini, teman-teman bisa juga memberikan jawaban dengan tidak hanya pengetahuan teman-teman, tapi juga visi dan peran teman-teman ke depan terkait isu tersebut gitu ya. Misalnya isu lingkungan ya, teman-teman tidak hanya memberikan pengetahuan teman-teman terkait kondisi sekarang, tapi juga memberikan proyeksi terkait peran teman-teman ke depan seperti apa yang sudah teman-teman kontribusikan terkait lingkungan, dan seterusnya. Nah, itu dia tipe-tipe pertanyaannya dan juga daftar pertanyaannya. Lalu teman-teman juga bisa memberikan semacam efek pembeda ketika teman-teman interview dengan melakukan hal-hal berikut ya. Ini tips dari aku spesial buat kalian. Banyak sekali ya konten-konten yang udah ngebahas soal interview, yang mana secara umum tipsnya tuh kayak teman-teman harus berpenampilan yang rapi, kemudian bertutur yang sopan, kemudian beretitude yang baik gitu ya, dengan bahasa yang baik, kemudian menggunakan nada bicara yang sopan dan seterusnya. Aku akan ngasih beberapa tips versi aku yang mungkin teman-teman belum pernah temuin di interview, tips-tips atau konten-konten interview lainnya. Oke, tips dari aku yang pertama adalah teman-teman kalau misalnya punya karya ya, baik itu berupa buku, film, aplikasi segala macam, itu dibawa aja ketika interview. Itu bisa menjadi pembeda teman-teman dengan peserta interview yang lain gitu. Teman-teman ketika punya karya ditunjukin ketika interviewnya, tunjukin kepada pewawancara gitu ya, ini karyanya saya bikin kapan, kemudian kalau misalnya bisa dipraktekin cara gunainnya. Kalau misalnya bentuknya audio, misalnya teman-teman bikin musik, aransemen, atau teman-teman bikin film, itu ditunjukin semuanya. Itu bisa menjadi efek pembeda yang mana ketika mereka bikin penilaian itu akan teringat bahwa teman-teman itu punya sesuatu yang tidak semua peserta lain punya. Atau misalnya teman-teman karyanya sudah dibikin hak kekayaan intelektualnya, itu jauh lebih powerful lagi ya, tinggal dibawa aja hak sertifikat hakinya gitu ya, hak kekayaan intelektualnya. Itu aku praktekin dari dulu dan belum pernah gagal. Tips yang kedua adalah ketika teman-teman mau menutup interview, jangan hanya ngucapin terima kasih dan assalamualaikum, tapi juga berikan apresiasi kepada interviewer atau pemberi beasiswa karena sudah memberikan kesempatan. Kemudian teman-teman memberikan closing statement ya. Jadi teman-teman memberikan pernyataan yang berkaitan dengan meyakinkan interviewer untuk memilih diri teman-teman ya. Hal itu bisa berkaitan dengan value diri, manfaat atau kontribusi yang sudah teman-teman berikan, serta proyeksi manfaat atau proyeksi dampak positif yang bisa teman-teman berikan ketika teman-teman menerima beasiswa ini. Seperti itu. Itu aja tips interview dari aku. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyain, langsung aja ke kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat.